Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah anak-anak, semuanya akan diperbaharui. Dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kekasih Tuhan, saat ini bukalah hati saudara, terimalah uluran tangannya. Dia mengasihi saudara, Dia ingin memulihkan, Dia ingin menyembuhkan, Dia ingin memperbaiki keadaan, Dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah Raya Online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8, 10.30, dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak online diadakan setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL dan ingin bergabung, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Riki di nomor telepon 0856 886 6967. Berikut ini daerah-daerah KUL yang bisa Bapak Ibu ikuti: Keranggan, Gunung Putri, Bukit Golf, Kampung Sawah, Jatiwarna, Cibubur Country, Harvest City, Cita Grand, Youth,
dan GC. Mari bersama alami kuasa dan lawatan Allah dalam ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia.
ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes, yes, yes. Mari lebih sungguh lagi katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah benaran. siap-siap melompat bagi Tuhan. Times Square, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau pergi selalu. dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan saudara-saudara. Semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari sama-sama katakan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi kamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang percaya katakan wuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan kita. Untuk Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Menghampiri tatah Tuhan lebih lagi. Bawa hati kita untuk menyembah Dia. Sebab hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu Tuhan, pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Mari bawa hati kita kepada Tuhan, bawa penyembahan yang terbaik bagi Dia. Yesus Tuhan, kami tahu di dalam hadirat-Mu ada pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, biar menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran kami, ya Allah. Kau disenangkan atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Labaya shekere lebere 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 syakara labara 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 lebera labaya syakara labara 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 labaya shere de 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 kuria labara 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 labaya she lakamaya syakara labara 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 kuria la 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 kuria la 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 Jakapaya shekere lebele 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 Zakara la bala la bala la bala la bala la bala la bala la Yekere lebele 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 shekere abaya syara la bala la kami sembah Tuhan syara la bala la bala la bala kuria la bala la bala la bala la bala syara la bala la bala la bala la bala la bala la bala kuria la bala la baya syara de 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 Kuria la la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Ini penyembahan kami ya Abah, biar menyenangkan hati Tuhan. Syara la bala 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 la bala. Nakara bayasye. Yes, yes. Hiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yara la bala la bala la bala la shiara da 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 dana maya shiri de 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 hina baya shiara la bara 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 la bara. Biar Tuhan menikmati pujian penyembahan kami. Hina la bara la bara la bara la bara hina la bara la bara la. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu selama-lamanya. Yesus, Kau di Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Yesus, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hatimu nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu. Amin. Bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang kuat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat mujizat Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pengharapan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat kami, yang selalu Tuhan sediakan buat kami anak-anak-Mu. Bapak, kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat, pengertian yang dari Tuhan sendiri, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di hari-hari ke depan. Biar kami semakin taat di hadapan Tuhan, semakin mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biar hikmat atas dia turun. Terima kasih ya Bapa yang baik. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan dari isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya keadaan kita semua keadaan yang luar biasa. Karena Allah kita luar biasa. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, dan teramat sangat baik. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu sama suami atau istri, sama keluarga yang ada di samping kiri kanannya, bilang, Tuhan Yesus baik kepada kamu, bilang. Haleluya. Sebutin namanya, sebutin panggilan sayangnya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai 4 hal yang harus dihindari atau diwaspadai ketika berada di padang gurun. Ya minimal ada 4 hal ini yang sangat penting untuk kita hindari, kita waspadai, dan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, ada satu fase di mana kehidupan kita sebagai orang percaya, suka atau tidak suka, maka Tuhan akan mengizinkan, akan Tuhan membawa kita ke satu fase yang dinamanya padang gurun. Demikian juga dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini melambangkan perjalanan kehidupan kita selama kita ada di bumi ini dalam mengiringi Tuhan. Ketika kita memasuki masa fase yang namanya padang gurun ini Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat di dalam kehidupan kita. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Saudara, kita bisa dapat mengerti di sini. Tuhan memutar mereka berjalan melalui padang gurun itu semua untuk kepentingan bangsa Israel. Karena Tuhan tahu persis apa yang dia harus lakukan terhadap bangsa Israel. Juga demikianlah dalam setiap kita. Tuhan tahu persis apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, maka Allah itu setia, dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Yang mengerti ini, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Bapak Saudara. Masa padang gurun itu adalah masa sesuatu yang memang tidak mengenakan bagi daging kita, bagi manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dalam firman Tuhan, ketika bangsa Israel masuk padang gurun, Tuhan berfirman, kenapa dibawa ke padang gurun? Karena Tuhan mau menguji mereka. Apakah mereka tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka? Tuhan mau menguji hati mereka. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Jadi kalau seandainya kita masuk fase padang gurun, ada sesuatu yang tidak mengenakan. Ada sesuatu yang menurut kita tidak nyaman dalam kehidupan ini. Artinya Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah kita tetap setia kepada Dia. Masa padang gurun juga merupakan satu pembentukan dari Tuhan.
Firman Tuhan berkata, Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun. Untuk apa? Untuk merendahkan hatinya. Untuk membentuk karakter bangsa Israel. Untuk memproses kehidupan bangsa Israel sesuai dengan apa yang Tuhan inginin. Demikian juga dalam kehidupan kita. Padang gurun merupakan pembentukan. Padang gurun merupakan suatu proses bagi kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memasuki yang namanya padang gurun ini sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Karena padang gurun juga merupakan satu persiapan bagi umat Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang kita akan pelajari, yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai, jangan kita lakukan ketika sedang ada di dalam yang namanya padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita. Sekali lagi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai 29. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini, perhatikan, Tuhan sampai bilang umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang tercatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai dan jangan kita lakukan ketika kita ada di padang gurun, yaitu bersungut-sungut. Alkitab katakan ternyata bersungut-sungut ini merupakan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi bersungut-sungut itu Bapak Ibu Saudara dalam kamus bahasa Indonesia menggerutu gitu ya, ngomel gitu. Jadi marah-marah karena sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam kehidupannya. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga yang seharus mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, akhirnya mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Akibat apa Bapak Saudara? Akibat mereka bersungut-sungut. Ketika mereka menjumpai mata air yang pahit, mereka minum kok rasanya pahit. Mereka bersungut-sungut, mereka komplain, mereka marah kepada Musa. Mereka salah paham, bertengkar. Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi yang namanya perut yang lapar, mereka juga minta roti. Dengan apa? Dengan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Dengan komplain, dengan marah. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka minta yang namanya daging. Bukan karena mereka tidak mempunyai makanan, tetapi karena mereka bosan Bapak Ibu Saudara. Mereka juga mulai bersungut-sungut. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mulai bosan dengan keadaan seperti ini. Yang serba dibatasi Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, jangan bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Situasi hari-hari ini mungkin ada yang membosankan. Tapi jaga hati kita. Jaga perkataan kita. Supaya kita tidak melakukan hal yang sembrono dan bodoh di dalam hidup kita. Yang justru membawa kecelakaan bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percayakan janji Tuhan. Dan tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal.
Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Just di tengah padang gurun kita harus banyak mengucap syukur. Kemarin gembala sidang kita dalam khotbahnya itu menyatakan, memberikan informasi mengenai survei mengenai gereja-gereja. Apa yang terjadi dengan gereja-gereja pada masa COVID-19 ini? Dikatakan 75% daripada gereja mengalami penurunan persembahan sebanyak 60%, Bapak Ibu Saudara. Kalau melihat dari data ini, maka apa yang terjadi? Ini juga merupakan masa-masa yang sulit bagi gereja Tuhan. Merupakan masa-masa padang gurun bagi gereja Tuhan. Tetapi saya mau beritahu juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, tetaplah kita mengucap syukur. Karena kita percaya ketika kita mengucap syukur, ada pemeliharaan Tuhan, ada mujizat yang daripada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan jemaat. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Memang ada alasan kita untuk marah. Ada alasan kita untuk bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada lebih banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Permasalahan kita kalau kita hitung paling 1, 2 atau 3 paling banyak. Tetapi kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan apapun juga. Katakan amin. Banyak sekali kebaikan Tuhan. Terutama kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yaitu kematiannya di kayu salib. Penebusannya bagi dosa-dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Yang mengerti ini katakan amin. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita tidak mengucap syukur. Mari jaga perkataan kita. Jaga hati kita untuk tidak bersungut-sungut. Tetapi untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa hindarkan. Ada hal yang pahit, ada hal yang manis. Saya pernah sampaikan seperti pohon pepaya. Pohon pepaya mengeluarkan buah. Kalau matang buahnya manis, semua orang suka. Bagus untuk vitamin bagi tubuh kita. Tetapi juga ada daun pepaya yang buahnya pahit. Tetapi juga kalau dimakan, itu juga baik untuk tubuh kita. Baik itu pahit maupun manis. Kalau di dalam Tuhan, kalau diizinkan Tuhan,
kita ada dalam Tuhan Yesus, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersungut-sungut harus kita hindarkan. Harus kita waspadai dan jangan lakukan ketika ada di padang gurun. Hal yang kedua yang harus kita hindari ketika ada di padang gurun. Mari kita buka dalam Bilangan pasal 14 ayat 2 sampai 3. Bersungut-sungutlah semua bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan. Perhatikan ayat yang terakhir, bagian terakhir berkata, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bangsa Israel berkata, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, seolah-olah mereka mengatakan mereka menyesal mengikut Tuhan. Mereka menyesal yang namanya mereka meninggalkan Mesir dan mengikut Tuhan di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, pertanyaan seperti ini terkadang muncul bagi orang-orang percaya pada masa sekarang. Ketika menghadapi padang gurun, ketika menghadapi tantangan dalam hidupnya, ketika menghadapi masalah dalam hidupnya Bapak Saudara, maka timbul pikiran-pikiran untuk kembali ke manusia lama. Untuk kembali ke Mesir. Mesir melambangkan dunia. Mesir melambangkan perbudakan akan dosa. Ingat baik-baik Bapak Saudara. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, biarlah kita menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Bagi hidup kita yang telah menebus dosa kita. Apabila ada keinginan-keinginan untuk kembali ke Mesir. Ayo matikan keinginan tersebut. Matikan segala godaan-godaan. Untuk yang namanya kembali ke manusia yang lama. Untuk kembali mengikuti dunia. Bahkan untuk kembali ke kepercayaan yang lama. Karena sedang berada di padang gurun. Biarlah kita seperti Paulus Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kemudian ngapain? Berlari-lari Bapak Saudara. Kepada apa? Kepada panggilan surgawi. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah diselamatkan, kita terima Yesus, dosa kita sudah diampuni, maka kita harus terus maju menuju ke arah panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan menoleh ke belakang Bapak Saudara. Jangan ada keinginan-keinginan untuk kembali ke Mesir. Seandainya keinginan-keinginan itu muncul, matikan dengan segera. Yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus bukan rasul yang tidak punya masalah dalam kehidupannya. Dia banyak menghadapi tantangan. Dia dicambuki dalam pengiringannya akan Tuhan. Dalam melayani Tuhan. Dia dianiaya, dilempar dengan batu. Mengalami karam kapal. Bahkan dia juga udah berdoa kepada Tuhan. Untuk yang namanya duri di dalam daging itu diambil. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di tengah kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan penderitaan-penderitaan dialami Rasul Paulus. Tetapi dia tetap berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diriku kepada panggilan surgawi. Dan berlari-lari untuk itu. Demikianlah dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah kembali ke Mesir. Katakan amin. Jangan pernah kembali ke kehidupan yang lama. Karena kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita.
Tuhan Yesus baik. Ku telah mati, katakan dengan iman, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati Tuhan, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Tuhan Yesus, oh semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tangan kita, katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Bilang kiri kanannya, jangan punya keinginan untuk kembali ke Mesir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seharusnya bangsa Israel itu meneladani pemimpinnya Musa. Bukan kebetulan Tuhan mengangkat Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk memimpin mereka di padang gurun untuk masuk tanah Kanaan. Apa yang dilakukan Musa? Musa rela meninggalkan istana Firaun, kenyamanan, kemewahan, demi yang namanya ikut Tuhan. Dia lebih memilih yang namanya tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya teladan ini harus ditiru oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel lebih memilih, mempunyai keinginan untuk kembali ke Mesir. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka berputar di padang gurun. Dan sebagian besar dari mereka, generasi pertama yang usianya di atas 20 tahun. Mereka semua mati di padang gurun, tidak menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan mau kita menikmati janjinya. Katakan amin. Oleh sebab itu yang pertama, ayo jangan bersungut-sungut. Kemudian yang kedua, jangan punya keinginan untuk kembali ke Mesir. Matikan itu semua. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia telah tebus dengan darahnya yang sangat mahal. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, apa yang kita harus hindari ketika ada di masa padang gurun, yaitu penyembahan berhala. Kita buka dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 4. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka mulai dilingkupi kekhawatiran, ketika mereka mulai dilingkupi oleh ketakutan akibat Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Sehingga mereka mulai melihat bangsa kafir. Dan mereka mulai membangun yang namanya lembu emas. Kita lihat Alkitab katakan ayat 1 sampai 4 Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buat untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami,
sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Mereka membangun berhala untuk mereka sembah. Yang terbuat dari mana? Dari berkat, dari harta yang merupakan berkat Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, yang ketiga, hati-hati terhadap yang namanya penyembahan berhala. Tuhan mau memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bahkan di masa padang gurun ini, tetap akan ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi hati-hati, biar ini jadi peringatan bagi kita. Jangan sampai berkat yang seharusnya yang kita terima dari Tuhan itu justru menjadi berhala. Keluarga adalah berkat Tuhan, suami adalah berkat Tuhan, anak-anak adalah berkat Tuhan, pekerjaan adalah berkat Tuhan, jabatan itu juga berkat Tuhan. Bahkan keuangan materi kita yang kita terima itu juga merupakan berkat Tuhan. Tetapi biarlah berkat Tuhan ini kita pergunakan untuk yang namanya memuliakan Tuhan, untuk membangun kerohanian kita, untuk membangun bait Allah, bukan untuk membangun berhala. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita lebih mengasihi berkat Tuhan ketimbang sang pemberi berkat, maka itu juga sudah merupakan berhala. Ketika kita lebih mengutamakan berkat ketimbang sang pemberi berkat, maka kita sudah menjadikan berkat Tuhan itu adalah berhala. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Hari-hari ini kita memang butuh berkat. Tetapi kita harus lebih lagi membutuhkan sang pemberi berkat melebihi berkat itu sendiri. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang bisa merupakan berhala di dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak ke dukun, sudah nggak ke dukun lah ya. Pasti jemaat Tuhan nggak ke dukun lagi. Ya kan nggak ke paranormal, pasti nggak demikian. Tapi Bapak Saudara, di dalam yang namanya perjanjian baru, Alkitab juga berkata demikian. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Alkitab berkata demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Saya berdoa di masa-masa pandemi ini kita tidak mengalami murka Allah, tetapi kita mengalami kasih karunia Allah yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, hati-hati dengan yang namanya penyembahan berhala. Segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Mari kita melihat hari-hari ini dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, dari berkat yang kita terima, kita harus sadari bersungguh-sungguh bahwa berkat itu juga merupakan ujian bagi kita. Mari kita lihat di dalam yang namanya Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai ayat 4 dulu. Ketika bangsa Israel meminta roti, apa yang terjadi? Tuhan melimpahkan roti dengan luar biasa. Dengan yang namanya menurunkan mana dari langit. Coba kita lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Katakan amin. Hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari.
supaya mereka ku cobai. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi ketika berkat dilimpahkan Bapak Ibu Saudara, di situ juga ada ujian. Ujian apa? Ujian apakah orang tersebut menuruti perintah Tuhan atau tidak. Salah satunya apa? Yaitu mereka harus mengambil mana itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Jadi peraturannya setiap orang satu gomer. Sesuai keperluan. Nggak boleh lebih. Jadi tapi bangsa Israel ternyata ada yang tidak taat. Mereka ambil lebih. Apa yang terjadi? Maka mana itu jadi busuk Bapak Saudara. Pada hari Sabat Tuhan bilang jangan keluar rumah. Karena mana tidak akan turun. Jadi di hari yang ke-6 mereka harus mengambil 2 porsi. Supaya untuk hari Sabat mereka tidak kelaparan, ada persediaan makanan. Tapi mereka tetap keluar di hari Sabat. Apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak menemukan mana. Masih ada pelanggaran-pelanggaran. Karena ujian itu juga, maksud saya berkat itu juga merupakan ujian. Oleh sebab itu hati-hati. Ketika kita diberkati, itu merupakan ujian. Jangan sampai berkat itu menjadi berhala. Yang mengerti katakan amin. Pakai berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan serakah. Ada yang merupakan bagiannya. Yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Berupa persepuluhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ada yang namanya roti. Roti untuk kita makan. Benih untuk kita tabur kembali. Setiap berkat yang kita terima. Kita harus pergunakan sesuai dengan hukumnya Tuhan. Kembalikan persepuluhan. Tabur kembali benih. Dan yang roti kita dapat makan. Benih dapat kita pergunakan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Juga untuk membantu sesama. Jangan semuanya dimakan. Itu namanya serakah. Inilah juga dinamakan juga sama dengan penyembahan berhala. Saya berdoa. Setiap kita dapat mempergunakan berkat Tuhan. Yang kita terima hari-hari ini. Dengan sesuai firman Tuhan. Dan tetap menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang keempat yang harus kita hindari ketika ada di masa padang gurun. Yaitu dosa pemberontakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Alkitab katakan lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu kepada mereka. Kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan di sini. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Hal yang keempat yang kita harus hindari ketika masa di padang gurun. Yaitu dosa pemberontakan. Bangsa Israel Bapak Saudara. Sejak awal ketika mereka bersungut-sungut. Mereka sudah menyalahkan Musa. Bahkan mereka bertengkar kepada Musa. Bapak Saudara. Mereka bahkan mungkin mencari-cari celah kesalahan daripada Musa. Sebagai pemimpin yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa Israel. Dan sampai pada akhirnya mereka hendak menggantikan Musa dengan pemimpin yang baru. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita hidup menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang mempunyai otoritas di atas kita. Pemberontakan kepada pemimpin yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Itu sama dengan pemberontakan kepada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu
Mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita hindari yaitu dosa pemberontakan. Saya percaya ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Manusia tidak ada yang sempurna, termasuk juga pemimpin hamba Tuhan. Tetapi kalau orang itu dipilih Tuhan, biar kita hormati, biar kita taati apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan yang keluar dari orang tersebut. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga berkata, orang tua juga adalah pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan, mempunyai otoritas di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu anak-anak, Alkitab berkata, dalam Ulangan 5:16 berkata, hormatilah orang tua ayah ibumu seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana orang-orang tidak taat terhadap orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupannya. Saya mau semua jemaat Tuhan, terutama anak-anak muda, kita semua yang masih punya orang tua, ya, kita semua diberkati panjang umur di negeri yang Tuhan berikan. Amin. Katakan yes. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga juga ada otoritas yang Tuhan percayakan, yaitu kepada suami. Alkitab katakan apa? Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama Kristus ada kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala hal. Suami juga bukan orang yang sempurna, tetapi istri, Alkitab katakan tunduk kepada suami, menghormati suami. Karena suami adalah orang yang dipilih Tuhan, mempunyai otoritas di dalam rumah tangga. Yang mengerti katakan amin. Tetapi bukan berarti dengan ayat ini suami dapat semena-mena dan otoriter. Ingat baik-baik, Alkitab juga berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya, memberikan nyawanya bagi umatnya. Ayat 33 dari Efesus pasal 5 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri hendaknya menghormati suaminya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita terbebas dari dosa pemberontakan, maka Tuhan akan bawa kita masuk ke tanah Kanaan. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan. 4 hal yang harus kita hindari. Yang pertama, bersungut-sungut. Yang kedua, keinginan kembali ke Mesir. Yang ketiga, penyembahan berhala. Keempat, dosa pemberontakan. Saya percaya kalau minimal 4 hal ini kita tidak lakukan, maka kita akan melewati masa padang gurun dan kita memperoleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita nyanyikan lagu tadi. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada
jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya, oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hidaralah maya satu, hidaralah maramaya se, oralah maya satu. Haleluya, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Hidaralah maya satu, hidaralah maramaya, oralah maya Hikarala bara 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 bara, hikarala maya so, Yesus, hikarala bara bara bara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Korabata karala bara bara. Tuhan, Kau melihat keadaan umat-Mu, anak-anak-Mu satu persatu. Kau yang tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan hari esok yang penuh harapan. Tidak pernah Engkau merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami memasuki masa-masa di mana kami ada di padang gurun ya Tuhan. Kami tahu sedang Tuhan proses, Tuhan sedang bentuk kami melalui situasi-situasi yang sedang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar hari ini untuk kami tidak bersungut-sungut, untuk kami tetap percaya dan tetap mengucap syukur, untuk kami tidak mempunyai keinginan kembali ke Mesir. Tuhan, mampukan kami semua, dan juga kami tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala dan tidak melakukan dosa pemberontakan. Selama proses ini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Selama padang gurun ada dalam hidup kami. Dan kami ketika kami mengikuti jalan-jalan-Mu, kami percaya kami akan keluar dari padang gurun
menikmati janji Tuhan. Bahkan di tengah padang gurun kami akan melihat mujizat-Mu. Di tengah padang gurun kami akan melihat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Pasangan suami istri Tuhan berkati. Orang tua dan anak Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan ibadah raya dengan menggunakan barcode berikut ini. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada sukacita bagi setiap kita yang sudah memberi. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu Saudara tetap melakukan firman Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan di gereja di mana Tuhan percayakan kita di GBI Salemba dan juga di GBI Cibubur Times Square, Bapak Saudara. Kalau hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan dan juga Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mensupport pelayanan kita di GBI Salemba dan juga di GBI Cibubur Times Square, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan akan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Saya akan berdoa bagi Bapak Saudara yang sudah memberikan persembahan. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beri kesempatan untuk membawa persembahan. Berkati tangan-tangan yang menabur. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan tuh umat-Mu yang kembalikan persepuluhan. Bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat sampai berkelimpahan. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat-Mu yang mungkin belum punya kesempatan untuk dapat menabur Tuhan. Karena ada permasalahan dalam keuangan. Biar juga Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Untuk mereka dapat melakukan kehendak-Mu. Mengembalikan persepuluhan maupun juga untuk memberikan persembahan. Tolong pekerjaan mereka. Tolong usaha mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya. Luputkan kami dari COVID-19 ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu ada bagi kami semua, keluarga kami, orang kami cintai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akhiri ibadah kami ini. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat anugerah. Damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Yang dicurahkan melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang